punya hobi menyanyi dan olahraga, bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia, dan memiliki sifat keras. Pada kesempatan kali ini, ia ingin menemukan dan merasakan makna kehidupan yang sesungguhnya. Bersama para santri, ia akan meneguhkan keyakinannya. Abang yang luar biasa berubah. Ini pertama kalinya mau makan, dia cuma pakai nasi. Perkenalkan, nama saya Juma Muhsin, umur saya 24 tahun. Saat ini saya juga bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Kalau misalkan kita ke handphone boleh nggak? Gimana nggak makanannya? Ini makanan yang paling gue suka kalau misalkan gue lagi datang. Karena kan dari kecil tuh emang hobinya nyanyi ya di kamar mandi. Jadi kalau setiap ketemu itu wajib istilahnya untuk karaokean. Jadi kita habiskan kegalauan kita itu di tempat karaoke. Setelah itu biasanya kita pulangnya dengan hati plong. Kalau untuk sifat dan karakter saya itu keras. Intinya itu pekerja keras juga. Kalau untuk saya orangnya suka, ketika saya pengen sesuatu, saya harus dapetin itu. Dan saya pasti akan ngejar apapun usahanya, saya akan dapetin itu. Kalau untuk masalah agama, sebenarnya dari kecil saya sudah diajarin tentang agama. Tapi kalau untuk kegiatan yang lainnya, itu memang saya yakinkan jarang sekali saya pergi ke tempat ibadah. Ajaran-ajaran dalam agama saya pun, itu masih sering banget saya langgar dan saya nggak pernah ngelakuin ajaran itu gitu. Karena memang waktu saya habis untuk pekerjaan saya dan juga kadang-kadang sama teman-teman saya. Sampai waktu dengan keluarga pun itu jarang. Karena memang motivasi saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Saya ingin mencoba kehidupan saya yang lain. Jadi saya coba ikut acara ini. Semoga aja acara ini bisa membawa saya ke kehidupan saya yang lebih baik. Pesantren Al-Asyriah Nurul Iman, sebuah pondok pesantren modern yang terletak di Desa Warujaya, Parung, Bogor, Jawa Barat. Sekitar 18.000 santri dan santriwati sekolah dan hidup secara gratis di sini. Pada episode kali ini, pesantren inilah yang kami pilih untuk tantangan Juma selama 2 hari 1 malam. Pada saat di jalan, sebenarnya dari kemarin sih gue nggak berpikiran untuk dibawa kemana ya, karena biasanya sih dibawa ke tempat yang kumuh, kemudian dibawa ke tempat untuk membantu para petani lah. Tapi saya benar-benar nggak nyangka kalau misalkan dibawa ke pesantren gitu. Ini sesuatu yang di luar dugaan saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Zuma. Ini benar pesantren Nurul Iman ya? Siap, Ya, saya bermaksud ingin bertemu dengan pengelolanya, boleh? Boleh, Bapak. Ya, Bapak tunggu sebentar di sini, saya panggilkan dulu. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang. Baik. Saya Pudin ya, dengan saya Zuma. Ya, Baik. selamat datang. Ya, baik. Silakan. Baik. Ya, mohon maaf. Sebentar ya, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi begini, Pak Saifuddin, kedatangan saya di sini itu saya ingin menjadi relawan di sini sekaligus belajar untuk menjadi seorang santri di sini. Bisa. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, bisa datang ke pesantren Nurul Iman ini, dan insya Allah nanti bisa belajar banyak di pondok ini. Rencana berapa Berapa hari? Kalau untuk rencana sendiri sih sekitar 1 sampai 2 hari, Pak. Siapa namanya? Pak Zuma, ya. Juma, nanti biar dibimbing sama pembimbing yang ada di dalam, saya perkenalkan dulu. Oh, baik. Nanti kalau udah masuk asrama, ikut sepenuhnya peraturan yang ada di pesantren. Mulai bangun tidur, sholat, terus makan, semuanya ikut aktivitas. Nah, di situ walaupun 2 hari, tapi kalau benar-benar serius, benar-benar sesuai dengan
tata cara aturan yang berlaku di pondok ini, insya Allah berkah nantinya. Baik. Ya. Saya perkenalkan Ustadz Karta. Ustadz Karta, selamat siang Ustadz Karta. Selamat siang. Dengan saya Zuma ya. Ya, Baik. Zuma. Silakan duduk. Nah, jadi ini saya pertemukan dengan Ustadz Karta di sini nanti biar Juma biar tambah betah. Yang bimbing, ada yang nemenin dan bisa menjadi saudara untuk di pesantren nanti. Selamat datang, selamat belajar di Nurul Iman. Semua kita sama di sini, belajar agama, belajar bahasa kita, belajar semuanya, ilmu umum, ilmu agama. Ya, itu Mungkin aja. saya tinggal dulu, bisa bincang-bincang atau bicara sama kata. Ya. Assalamualaikum Ya, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz ya. Bagaimana? Kita istirahat dulu aja deh, 10 menit. Ini kita mau ke pondok dulu berarti ya. Iya, Terus setelah ke pondok kita mau kemana lagi? kita mau ke asrama dulu. Ini merupakan pengalaman pertama saya dan juga ini saya pertama kali menginjakkan kaki saya di pesantren. Nggak begitu menyangka banget ya pesantrennya ini, karena dari depan itu gerbangnya terlihat kecil gitu pesantrennya, tapi setelah masuk ternyata pesantren luas banget. Oke, Juma, welcome to our hostel. Ini asrama kita. Umi Olga namanya ya. Terdiri dari 4 kamar, satu kamar 50 orang. Jadi berkisar ada 200 orangan. Oh, untuk Darto sendiri ini di sini santrinya? Iya. Oh, Ini dia. aku baru mau lepas sepatu nih. Oh, jadi ini tempatmu. Oh, ini asramamu. Iya, ini asrama saya. Oh. Nah, ini ada tulisan kita supaya bisa menghafal mufrodat. Kita tempel vocabularies di setiap tembok-tembok. Seru kan? Kalau kamar Darto sendiri yang di mana? Sebelumnya ini ada ketua asramanya loh. Oh, ketemu asramanya ada. Iya, Oh iya. ketua asramanya. Dengan saya Juma, dengan Pak siapa? Ustadz Ali. Ustadz Ali. Ya, Pak Ustadz Ali, kebetulan saya di sini Juma. Di sini saya ingin belajar sekaligus ingin memperhatikan kehidupan santri dan santriwati yang ada di sini gitu. Iya. Tadi saya juga sudah minta izin sama Pak Ustadz Saifuddin. Jadi beliau menyerahkan ke Karta. Iya. Jadi sekedar saya lihat-lihat di sini sebelum dahulu, ditemenin sama Karta, boleh ya, Ustadz ya? Baik ya. Dalam bayangan gue ketika kita belajar apapun itu kan biasanya memang harus menggunakan pakaian, yang penting pakaian sopan, rapi, itu aja. Tapi di pesantren ini sangat luar biasa. Mereka diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang seperti saya gunakan sekarang. Nah, kita juga kalau ngaji kitab wajib pakai pakaian muslim rapi seperti itu. Jadi ya Juma pakai muslim juga. Kita juga wajib putih di sini. Putih ya? Everything white. Oh, kenapa mesti putih? Putih itu dari guru besar kita Abah, putih artinya suci. Awalnya tadi pada saat memakai saya juga agak kurang nyaman dengan pakaian ini, tapi setelah beberapa kali jalan dinikmatin aja, fine gitu. Enjoy aja dengan pakaian yang sekarang saya gunakan gitu. Oke. Sip. Kita mau pergi ke kelas. Nah, kita juga mau belajar Al-Hadis. Kitabnya sudah siapin nih. Ya. Satu buat Juma, satu buat saya. Al-Hadis. Sip. Oke. Ya. Let's go. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini semuanya bisa hadir seperti biasa dalam agenda dan kegiatan yang sama, yaitu belajar. Dan pada saat ini jadwal kita mempelajari tentang ilmu hadis.
Terkadang kita gembira dia, terkadang kita dalam keadaan gelisah. Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu membedakan antara hukuman dari Allah atau cobaan dari Allah? Gitu. Kembali kita pelajaran yang dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut, bahwasanya likulli syai'in jaza. Rasul pernah bersabda, setiap sesuatu itu ada balasannya. Antara pembedaan hukuman dan cobaan, perlu ini kita garis bawahi. Senang untuk belajarnya. Awalnya kan belajarnya itu nggak terlalu yang formal banget. Jadi kita itu pelajaran tentang apa yang kita alami atau kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi lebih mengajarkan kita untuk menjadi people yang lebih baik. Mulai dari tidur, sholat, makan, hingga mandi, mereka lakukan secara bersama-sama. Meski harus bergantian, namun kebersamaan inilah yang menjadikan mereka sebuah keluarga. Gue baru pertama kali mandi di tempat seperti ini dan rasanya luar biasa gitu. Dan ketika gue mandi harus ngantri, pokoknya kalian semua bisa lihat gimana ribuhnya mandi di sini. Tapi seru banget. Biasanya kan gue mandi di kamar mandi gue sampai berjam-jam. Dan ini harus memikirkan orang-orang yang di belakang gue. Mandi secara massal ini adalah mengajar kita untuk toleransi. Itu sih sebenarnya, tapi gokil. Ini kita mau belajar kaligrafi ya, sambil nunggu Ustaz. Ya Sliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nada birotil basmalah wa sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sembarangan cara menulis, cara Kaligrafi itu saya pikir sebelumnya mudah ya untuk menulis Al-Quran karena biasa menulis Al-Quran, tapi ternyata kaligrafi itu sangat susah. Dari satu huruf atas ke bawah itu pun setiap goretan yang kita bikin itu susah banget. Setelah belajar, para santri bermain sepak bola sambil menunggu waktu azan maghrib. Dan setelah itu gue main futsal sama anak-anak pesantren, santri ini. Luar biasa, oke banget santri ini. Oke, thank you. Sholat dan mengaji menjadi hal utama di sini. Belajar membaca Al-Quran dan memahami artinya dilakukan oleh para santri termasuk Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada lagi aktivitas yang mereka lakukan. Namun, ada beberapa santri yang memanfaatkan waktu sebelum tidur untuk belajar berceramah di depan santri lain dengan menggunakan 3 bahasa. Al-Mukarram wa Maulana Muhammadin. Is for everything. May Allah always give them a long age. May Allah always give them long life. ข้อนี้เหมือนผู้ตรงสายขาด Dan ada pula santri yang bermain rebana. Tepat pukul 10 malam, seluruh santri harus tidur. Dan masjid merupakan satu-satunya tempat yang mampu menampung para santri untuk beristirahat.
sekarang udah waktunya tidur dan semua santri yang ada di sini bukan tidur di pondok, tapi tidurnya di masjid. Sebenarnya sesuatu yang baru pertama kali saya lihat ya. Jadi mereka semuanya satu, sama seperti itu. Kenapa mereka dikumpulkan di masjid yang sama untuk tidur bareng-bareng? Takut sih enggak, cuman takutnya itu ketika nanti saya nggak bisa tidur gitu. Sekarang kebetulan waktu sudah menunjukkan 12:20 menit. Jadi waktunya saya untuk tidur karena besok masih banyak aktivitas yang harus saya lalui bersama santri-santri yang ada di sini. Good night. Lampu menyala dan sholawat berkumandang, menandakan semua santri harus segera bangun untuk memulai aktivitasnya kembali. Untuk hal yang paling membuat saya tersentuh adalah ketika saya sholat subuh. Kenapa hal itu membuat saya sangat tersentuh? Karena memang jujur saya paling jarang sekali untuk bangun sholat subuh. Ketika saya bangun sholat subuh itu betapa nikmatnya air wudhu ketika subuh gitu. Singkong rebus atau roti biasanya menjadi menu utama sarapan para santri. Namun hari ini nasi putih dengan garam menjadi menu sarapan mereka. Bagian luarnya berubah. Kenapa? Ini pertama kalinya mau makan, dia cuma makan nasi. Biasanya kan kalau pagi kalau nggak bikin sendiri spaghetti, atau nasi goreng, ini cuma nasi putih. Coba gue tanya, apa sih cuma dibikin sama nasi putih untuk anak? Supaya dibilang untuk menjadi orang yang sederhana, nggak terlalu berlebihan. Jadi apa yang datang itu harus kita syukur. Artinya pergi. Tiada hari tanpa belajar. Bahasa asing menjadi sebuah keharusan di sini. Tak hanya bahasa Arab atau Inggris saja, mereka juga belajar bahasa Mandarin. Kalau untuk bahasa Mandarin sendiri itu sesuatu yang aneh ya atau unik ya. Karena kenapa dibilang unik? Karena memang sebuah pesantren itu biasa identik kalau nggak dengan bahasa Arab biasanya pakai bahasa Inggris. Karena memang harus mereka pergi ke luar negeri. Gitu. Tapi ini Mandarin disisipkan. Di sini, para santri juga dituntut untuk mandiri, mulai dari mencuci pakaian hingga menyiapkan makanan. Melihat jumlah santri yang begitu banyak, Juma pun ingin merasakan bagaimana sulitnya memasak untuk seluruh santri. Ketat bro. Jadi pertama kita harus mencuci beras yang beratnya ton. Yang terpenting ketika pada saat memasak nasi itu adalah kita membacakan sholawat agar berkah nasinya. Itu yang paling penting di memasak nasi ini aja. Dikeluarin aja, ditutup. Ditutup sama yang masih beras ini. Hebat banget justru, karena dengan kerja keras mereka, mereka susah payah dengan apinya yang besar, uap dari nasinya sendiri, mereka bisa menghidupi ribuan santri yang ada di sini. Luar biasa buat mereka. Tak hanya nasi, para santri juga membuat roti. Setiap hari, para santri yang sudah lulus dari jenjang pendidikan dan sedang menjalankan masa bakti selama 2 tahun di pesantren, mereka membuat roti untuk dijual kembali ke para santri seharga Rp1.000 per buah. Kita cicipin sedikit ya, rasanya udah enak belum? Enak banget. Kegiatan kita kan udah selesai semuanya. Sekarang saya mau pamitan. 2 hari sudah Juma tinggal di pesantren ini. Begitu banyak pelajaran yang berharga baginya. Kini saatnya Juma harus kembali ke kehidupannya dengan pengalaman yang mendalam. Bersama Karta, Ustadz, dan para santri lainnya. Plat saya putihnya ada. Oh iya.
mohon maaf untuk isi bodinya. Jadi lagi halangan hadir. Kita beliau lagi kurang sehat. Jadi saya mewakili beliau untuk bertemu sama Juma sama Karta. Gimana? Ustadz, Jumanya mau pamit sekarang. Oke, sebelumnya kami mewakili dari Yayasan Tasawudin Umi Abah ya. Kami mewakili Yayasan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah datang ke Pondok Pesantren Nurul Iman. Walaupun keadaannya becek, ya ini keadaan Nurul Iman. Mungkin like ini berkenang-kenangan lah di rumah. Dan jangan lupa nanti kalau ada waktu main lagi. Boleh, baik Ustadz, saya juga mengucapkan sangat-sangat terima kasih sekali buat Ustadz dan semua santri yang ada di sini yang sudah membimbing saya dari awal pertama kali di sini. Kemudian pada saat saya sholat, pada saat saya mengaji, pada saat saya ikut masak nasi, saat membuat roti. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga untuk pengalaman yang sangat luar biasa ini saya terima, saya bisa mengaplikasikannya nanti di kehidupan nyata saya ya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Terima kasih juga buat teman saya Karta, teman baik saya yang udah nganterin saya kemana-mana di pesantren ini ya. Selamanya. Amin. Dah, Ustadz saya gitu aja. Kita berdua mau pamit terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita mau ziarah dulu. Oh, ziarah. Ziarah ke mana? Ke guru besar kita, Abah. Ziarah ke Abah dulu. Yang di makam dekat masjid ya? Iya, betul. Oke, mohon maaf dan hati-hati di jalan ya. Iya, baik. Nanti lain kali datang lagi. Iya, terima kasih. Baik ya. Terima kasih Ustadz sekali lagi ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti ke makam dulu kita. Iya pasti, of course. Tapi sebelumnya kayaknya nggak pantas deh bajunya. Saya mau ganti baju dulu untuk menghadap guru besar. Oh boleh, berarti saya anterin ganti baju dulu aja ya. Oke. Dari kecil nggak pernah terbayangkan untuk masuk pesantren atau jadi santri di salah satu pesantren. Tapi 2 hari ini menjadi pengalaman yang amazing buat saya. Awalnya sih saya sangat menolak ya untuk hal-hal itu karena kan memang kegiatan mungkin yang disalurkan di sana dengan kegiatan real saya yang ada di sini kan jelas berbeda ya. Banyak hal yang di-sharing Karta dengan saya, apalagi ketika kita sebelum tidur ya. Dan yang paling terpenting adalah saya diajarkan untuk sholat tepat waktu dan dia mengingatkan saya sesibuk apapun saya disempatkan untuk sholat hanya 5 menit. Itu tidak akan mengganggu pekerjaan. Itu hal yang paling saya ingat dalam benak saya ketika Karta bilang seperti itu. Saya akan insya Allah menjalankan sholat itu karena memang itu adalah kewajiban saya ya sebagai muslim, jadi saya harus menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Seperti kata teman saya si Karta, sholat itu wajib. Terus seorang muslim kalau misalkan nggak sholat itu percuma, lu bukan muslim. Bersyukur tentang apa yang kamu terima, bersyukur tentang sesuatu yang sudah kamu dapatkan, sudah kamu miliki. Semoga diri saya menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya, menjadi seseorang yang patuh kepada orang tua, dan berguna untuk orang-orang di sekitar saya tentunya.